Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Primer Statistika akan memaparkan proyek kami tentang analisis hubungan antara organisasi dengan nilai akademik dan non-akademik mahasiswa IPB University. Sebelum itu, kenalan dulu ya sama kami. Saya Febida Putri. Saya Nadia Sulaja. Saya Rahman Aurelia. Saya Irfan Maulana Arsyad. Saya Muhammad Iqbal Madian Hardi. Saya Muhammad Rafi Chandra Praja. Saya Rahmarita Aulia. Saya Fania Ramasani. Saya Bida. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan halo teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi kita pada pagi hari ini. Pernah nggak sih teman-teman mikir bahwasanya pengalaman-pengalaman organisasi selama di SMA itu sangat berpengaruh di masa kuliah ini, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, karena rasa penasaran itulah yang membawa kelompok saya, kelompok 9 Statistika Primer dari kelas SS04 untuk mengangkat masalah ini dengan judul Analisis Hubungan Pengalaman Organisasi dengan Kemampuan Adaptasi, Sosialisasi, dan Akademik Mahasiswa IPB Angkatan 62. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk kita kenal dulu dengan tim-tim yang sangat hebat yang berhasil membawa permasalahan ini untuk dianalisis lebih dalam. Nah, yang pertama itu ada Hesya Rahma yang berperan sebagai pembawa pencari materi. Yang kedua itu adalah Dita sebagai sekretaris. Yang ketiga itu adalah Fania sebagai pencari materi. Yang keempat adalah Irfan, itu pembuat G-Form. Yang kelima itu adalah Rifana Aurelia, adalah pencari materi. Yang keenam itu adalah Nadia sebagai pencari materi. Yang ketujuh adalah Silmi Sinta sebagai pembuat makalah. Yang ke-8 adalah Muhammad Rafi sebagai pembuat PPT. Yang ke-9 adalah Febida sebagai pencari materi. Dan yang ke-10 adalah saya sendiri, Muhammad Iqbal, sebagai ketua kelompok sekaligus yang akan menemani teman-teman pada awal presentasi kali ini. Nah, biar materi kita ini lebih terarah, saya akan menjelaskan mengenai alur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang akan kita bahas yaitu adalah latar belakang, tujuan, data, metode pengambilan data, dan juga adalah metode analisis data. Nah, pada latar belakang ini, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semuanya. Setuju nggak sih teman-teman bahwasanya kalau di selama organisasi di SMA itu bukan hanya menghabiskan waktu saja, bukan hanya rapat saja, atau hanya menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-teman saja. Itu bukan ya teman-teman semuanya, bahwasanya selama organisasi di SMA ini membawa pengalaman dan juga keterampilan lebih besar untuk kita bisa di masa kuliah ini. Nah, dari hal itu saya menjelaskan ada 3 manfaat dari yang pengalaman organisasi yang selama di SMA itu. Yang pertama itu adalah relevansi. Relevansi itu sendiri adalah membawa pengaruh pada kemampuan adaptasi kita, sosialisasi, dan juga akademik pada mahasiswa IPB sendiri dan pada kita juga sendiri. Yang kedua adalah manfaat, yaitu memvalidasi kontribusi pengalaman organisasi SMA dalam membentuk modal adaptasi, sosialisasi, dan akademik mahasiswa IPB, termasuk kita juga. Nah, yang terakhir adalah implikasi, bagaimana dari pengalaman-pengalaman organisasi ini membawa pengaruh yang besar terhadap kita selama di kuliah dan masa kedepannya, yaitu menjadi modal awal mendukung adaptasi, sosialisasi, dan prestasi akademik mahasiswa IPB termasuk kita. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan tadi itu, kami merumuskan 3 masalah atau tujuan dari mengapanya kami mengangkat permasalahan ini. Yang pertama itu adalah mengukur hubungan pengalaman berorganisasi dengan kemampuan adaptasi. Kami ingin mengetahui bagaimana mahasiswa yang mengikuti organisasi itu memiliki karakter kemampuan adaptasi dengan mahasiswa lain. Nah, yang kedua adalah mengukur hubungan pengalaman berorganisasi dengan kemampuan sosialisasi. Kami ingin mengetahui bagaimana yang berpengalaman organisasi itu memiliki sosialisasi yang baik atau tidak dengan mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir adalah mengukur hubungan pengalaman berorganisasi dengan kemampuan akademik. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana
hasil dari pengembangan organisasi itu membawa pengaruh yang besar, bukan hanya untuk di bidang non-akademik saja, dan kami ingin mengetahui di bidang akademiknya juga. Nah, dari latar belakang tujuan tadi, kami akan masuk ke dalam data. Pada data ini, kami akan membahas mengenai populasi, sampel, dan juga waktu penyebaran kuesioner. Kita akan masuk kepada populasi. Jadi untuk permasalahan ini kami akan mengangkat populasinya yaitu mahasiswa IPKU IPB angkatan 62 yang jalur masuknya itu jalur SNBP dan juga jalur SNBT. Nah, seperti yang seperti pada gambar tersebut akan menjelaskan bagaimana dari si populasi itu akan membentuk sebuah sampel. Nah, sampel dari ini kami akan mengangkat 100 orang dari banyaknya mahasiswa IPB angkatan 62 yang masuk pada jalur SNBP dan juga SNBT. Nah, untuk waktu penyebaran kuesioner ini sendiri, kami akan mengambil di waktu-waktu UTS pada kali ini, yaitu pada tanggal 7 sampai tanggal 15 Oktober 2025. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada metode pengambilan data. Untuk metode pengambilan data sendiri, kami menggunakan metode kuesioner yang dibagikan secara online ataupun daring. Mengapa kami memilih kuesioner? Karena yang pertama itu kemudahan akses. Kemudahan akses dalam mengakses suatu Google Form ataupun suatu kuesioner. Yang selanjutnya yang kedua itu ada kemudahan dalam menyebarkan. Kami dapat dengan mudah menyebarkan kuesioner ini melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah kemudahan dalam visualisasi data, yang kemudian data tersebut dapat kami olah sehingga menghasilkan suatu laporan penelitian. Yang selanjutnya itu ada metode sampling. Metode sampling yang kami gunakan di sini yaitu kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampling ataupun teknik pengambilan sampel dengan populasi yang dibutuhkan dari setiap subkelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Mengapa sih alasan kami memilih kuota sampling? Jelas, karena kami memiliki kriteria khusus untuk calon responden, yaitu mahasiswa PKU IPB University angkatan 62 dengan jalur masuk SNBP dan SNBT. Berikut link kuesioner yang telah kami buat dengan menggunakan media Google Form. Di sini di bagian header, lalu identitas, NIM, kelas, jalur masuk, pengalaman. Selanjutnya di sini ada untuk SNBP. Selanjutnya di sini ada bagian adaptasi, kemampuan sosialisasi, lalu kemampuan akademik. Dan di sini pernyataan kejujuran. Baik, saya Rahmarita Aulia selaku sekretaris. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode analisis data, penyajian dan peringkasan data yang terbagi dua. Yang pertama ada bar chart, yang kedua ada box plot. Mengapa kita menggunakan bar chart? Karena bar chart di sini dia menghasilkan hasil yang lebih spesifik. Ketika A hasilnya tinggi, maka dia akan menunjukkan batang yang lebih tinggi. Dan juga ketika hasil B-nya rendah, maka dia akan menunjukkan hasil yang rendah. Maka dari itu, bar chart ini sangat memudahkan kami untuk menganalisis hasil akhirnya. Yang kedua ada box plot. Mengapa kami menggunakan box plot? Karena box plot ini bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ekstrim. Ketika ada hasil yang mungkin terlalu sama atau hampir sama, maka box plot ini bisa membedakan atau bisa membantu kita untuk menganalisis kasus yang ekstrim. Dalam box plot ini ada kumpulan ada ringkasan statistika dalam 5 angka. Yang pertama ada data minimum, yang kedua ada kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi proyek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.